Pada malam 9 hingga 10 Juni, langit Ukraina tiba-tiba terbelah oleh dentuman keras dan ledakan menyala-nyala. Ribuan drone dan rudal mengudara dari pangkalan militer Rusia melintasi perbatasan menuju kota-kota besar Ukraina. Ini bukan serangan biasa. Ini adalah serangan udara terbesar dalam sejarah perang Rusia-Ukraina. Sebuah puncak eskalasi yang menunjukkan betapa brutalnya konflik ini semakin memanas. Dalam waktu kurang dari 72 jam, Rusia melepaskan lebih dari 479 drone tempur dan 44 rudal balistik. 24 jam kemudian, gelombang kedua datang. 315 drone tambahan, termasuk 250 unit buatan Iran, serta ditambah 7 rudal. Targetnya jelas: menembus sistem pertahanan udara Ukraina, menciptakan kekacauan, dan menghancurkan infrastruktur penting. Kota Kiev menjadi salah satu sasaran utama. 7 distrik ibu kota porak-poranda akibat serangan. Di tengah kehancuran ini, bahkan Katedral Sofia, situs warisan dunia UNESCO, tak luput dari kehancuran. Di Odessa, serangan menghantam rumah sakit, termasuk bansal persalinan, tempat nyawa baru seharusnya dirayakan. Kini diganti dengan suara jeritan dan ambulans. Di Kharkiv, 3 warga tewas dan 60 lainnya terluka. Beberapa di antaranya anak-anak, ketika drone menghantam pemukiman padat penduduk. Rusia tampaknya telah memilih strategi yang sama, tapi dalam skala yang jauh lebih besar, menggunakan jumlah besar drone dan rudal untuk membanjiri sistem pertahanan musuh. Dengan kombinasi Shahed dan rudal balistik, Moskow menciptakan badai api yang hampir mustahil dihentikan seluruhnya. Tujuan mereka jelas: mengalihkan perhatian pasukan Ukraina di bagian timur sambil mempersiapkan ofensif darat besar-besaran pada musim panas tahun ini. Setiap serangan udara adalah bagian dari rencana yang lebih luas, rencana yang bertujuan mengubah momentum perang. Namun, di balik teknologi tinggi dan koordinasi militer yang presisi, ada satu hal yang tak bisa disembunyikan: kerusakan besar pada rakyat sipil. Perang tidak hanya terjadi di medan tempur, tapi juga di dapur, di sekolah, bahkan di rumah sakit. Presiden Ukraina langsung bereaksi. Ia mengecam keras apa yang disebutnya sebagai terorisme negara oleh Rusia. Dalam pidato emosionalnya, ia meminta Amerika dan Eropa untuk memberi respon yang konkret, baik lewat dukungan senjata maupun tekanan politik dan ekonomi terhadap Moskow. Respon internasional pun bermunculan. Jerman segera mengirimkan sistem pertahanan udara canggih, sementara NATO dan Uni Eropa mulai bersiap meningkatkan anggaran militer mereka. Sanksi-sanksi baru mulai dibicarakan, dan negara-negara barat kembali mengetatkan blokade ekonomi terhadap Rusia. Namun, di tengah desakan untuk perdamaian, upaya diplomatik tetap mandek. Usulan gencatan senjata dari Ukraina ditolak mentah-mentah oleh Presiden Putin, yang justru mengklaim bahwa hal itu akan memperkuat posisi Ukraina secara militer. Di tengah gemuruh senjata, rakyat jelata menjadi korban. Ratusan ribu warga terpaksa mengungsi, hidup dalam ketakutan, dan menjadikan bunker dan stasiun metro sebagai tempat berlindung saat sirene datang. Lebih dari 1 juta personel militer Rusia dikabarkan hilang dalam 3 tahun terakhir, baik tewas, cedera, atau hilang kontak. Namun ini tak menghentikan momentum militer Moskow.
Tekanan darat juga terus berlangsung di Sumi, Kharkiv, dan wilayah lainnya. Perang ini bukan lagi soal wilayah. Ini adalah pertempuran eksistensi antara ambisi imperium lama dan identitas nasional baru. Dan di tengah semua itu, orang-orang biasa harus menanggung akibatnya. Serangan udara terbesar ini bisa saja hanya awal dari suatu yang lebih besar. Gelombang ofensif musim panas Rusia yang mungkin akan menentukan arah perang ke depannya. Dunia berada di persimpalan. Apakah akan terus mendukung Ukraina dengan senjata, sanksi, dan solidaritas internasional? Atau membiarkan Ukraina sendirian melawan badai? Satu hal yang pasti, perang ini telah sampai pada titik di mana tidak ada lagi ruang untuk abu-abu. Setiap pilihan punya konsekuensi, dan setiap diam adalah jawaban. Akankah ini menjadi titik balik perang? Atau justru pintu gerbang menuju eskalasi yang lebih besar? Kita semua sedang menyaksikan sejarah yang sedang terbentuk. Di atas tanah yang rusak, di bawah langit yang terbakar.